memuji Tuhan kayak Kak Bunga dan Kak Arum? Emang kamu bisa? Bisa sih, aku bisa nyanyi. Aku juga mau kayak Kak Bunga dan Kak Arum bisa memuji Tuhan. Bagaimana kalau aku mengiringi musik dan kamu nyanyi? Ayo kita berlatih dulu ya. Ayo teman-teman, kita bareng-bareng berlatih memuji Tuhan. Kita tadi berlatih menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan, Kak. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menyiapkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan adik-adik dan kita akan memejamkan mata. Kak Tanti akan memimpinnya, adik-adik boleh mengikutinya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan boleh membangunkan kami di pagi ini dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita pula. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberkati kami. Kami mau serahkan ibadah kami Bapa dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik di rumah, selamat pagi. Selamat pagi Kak Arum. Selamat pagi Kak Bunga. Selamat pagi Kak Tinus. Selamat pagi Kak Bunga, selamat pagi Kak Arum. Adik-adik di rumah semangat kan hari ini? Semangat dong. Kak Bunga, Ya. Tadi di awal kita sudah bernyanyi bareng sama Kak Zia sama Kak Valin. Tadi itu lagunya apa ya Kak Bunga ya? Judulnya Betapa Baiknya Tuhan. Wah, betapa baiknya Tuhan. Tadi juga Betul. Kak Zia dan Kak Valin juga ingin bisa melayani Tuhan loh Kak. Mereka itu berlatih juga kan tadi ya. Kemudian mereka meskipun mereka itu masih kecil tapi mereka tetap berlatih, tetap ingin selalu memuji Tuhan. Betul Kak Arum. Meskipun kita masih kecil, kita bisa kok melayani Tuhan. Bisa. Karena Tuhan tidak memandang kita masih kecil, Iya. kita lemah atau enggak berarti. Iya, betul sekali itu. Tuhan itu begitu baik sekali sama kita. Karena itu
kita harus bersyukur buat Bersyukur ya. kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan mempersembahkan talenta kita untuk Tuhan. Oh, betul sekali itu. Jangan karena kita kecil, karena kita berkecil hati. Betul. Nah, kita meskipun kecil, kita pasti bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Seperti lagu yang akan kita pujikan sekarang. Ayo adik-adik, kita pasti bisa bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan dengan talenta-talenta yang kita punya. Mari kita berdiri, kita pujikan Aku Bisa. Rambut kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat ya. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan aku bisa, Kak Arum. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, Tuhan membuat kita berharga. Tidak ada yang tidak berkenan di hadapannya. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, kita juga harus ingat, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Ah, Tuhan. untuk kemuliaan Tuhan. Betul Kak Arum. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 yang demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, sungguh luar biasa Tuhan kita ya Kak ya. Betul. Berarti Kak, dalam kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dengan sepenuh hati ya Kak ya. Iya dong, harus dengan sepenuh hati. Seperti Kak Valin dan Kak Zia tadi, mereka mempersiapkan dengan baik, dia mempersiapkan dengan
dengan tulus, dia ingin memuliakan Tuhan. Jangan hanya sekedar pamer atau ingin melihat bahwa aku ini loh bisa, gitu kan enggak ya Kak ya? Enggak dong, itu enggak boleh. Jadi adik-adik di rumah kalau memang mau melayani Tuhan, kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Iya. Walaupun ya Kak ya, kadang itu susah sekali. Kadang aku juga males. Kadang sibuk. Kadang tergantung mood aku Kak. Kadang ada yang bad mood gitu ya. Iya. Tapi karena begitu besar rasa cinta kita kepada Tuhan, maka tiap hari kita akan bertumbuh di dalam iman kita. Betul kita sekali akan itu, Kak. selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Betul sekali. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bertumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Kita pujikan hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Siapa yang mau bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan Yesus? Ayo kita katakan bersama-sama, hari yang terindah ketika aku jumpa dengan Tuhan Yesus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Hana di sini. Nah, tadi kan adik-adik sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah berdoa juga. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, sampai saat ini Engkau selalu memberkati dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami
karena kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, membuka mata, telinga, dan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bersungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar yang membawakan firman nanti dapat memberikan firman kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Yang demikian. Para penyanyi. Selanjutnya, untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Azarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Amin. Amin. Hai teman-teman, sekarang aku mau berlatih memainkan alat musik yaitu pianika untuk memuji Tuhan. Judulnya Sungai Sukacitamu. Dengarkan ya.
belum bisa sih. Tapi aku pasti berlatih terus. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini Kak Arum Ya. dan adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita tentang orang-orang yang dipersiapkan oleh Raja Daud dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Coba lihat, inilah Raja Daud yang terkenal itu Kak Arum. Wah. Raja Daud ini memimpin orang-orang Israel loh. Raja Daud mengajak banyak orang untuk ikut serta melayani Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Beberapa di antaranya adalah Yedutun. Siapa adik-adik? Yedutun. Lalu ada Asaf. Nah betul. Dan ada Heman. Siapa Kak Arum? Heman. Nah, kalau dihitung-hitung berarti ada berapa orang? 3. Ada 3 orang. Mereka ini dipilih oleh Raja Daud karena mereka mampu. Mereka diberi tugas untuk memimpin puji-pujian. Nah, Ada berapa ya yang ikut? banyak Kak Arum. Mereka itu tidak hanya melakukan sendiri, tetapi bersama-sama dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, sehingga jumlah mereka tidak hanya 3 orang saja. Ternyata? Tetapi ada berapa yuk? Berapa? Ada 288. Wow, keren. Banyak sekali, Banyak. 288 orang yang berlatih. Wah, dalam melayani Tuhan Allah, Raja Daud tidak mau main-main ternyata ya Kak ya. Iya, betul. Oleh sebab itu, Raja Daud mempersiapkan semua orang ikut melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orangnya tadi jumlahnya berapa Kak Bunga? 288. Luar biasa Tuhan kita. Betul. Juga Raja Daud ya, nggak main-main dia mempersiapkannya. Semua orang itu harus mengikuti latihan sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang tahu musik atau dia juga belum tentu bisa menyanyi kayak tadi, bukan hanya orang tuanya saja tapi anak-anak juga ikut. Betul. Nah, namun sekali lagi di dalam melayani Tuhan, mereka tidak mau main-main, melainkan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini alat musik apa? Apa itu Kak Bunga? Kak Arum tahu nggak? Apa ya? Nah, ternyata adik-adik, Kak Arum, Ya. di Indonesia ini ada alat musik asli dari Indonesia yang sudah terkenal bahkan sampai ke luar negeri. Aku tahu itu. Apa coba? Angklung ya? Salah satunya. Betul. Nah. Adik-adik tahu lagi nggak? Apa lagi? Ada Sasando. Sasando. Nah, Ya. seperti di gambar ini ada kulintang, Kulintang, ada tifa dan banyak ada lagi yang yang lain banyak ya. orang itu Kak Arum, Apa ada itu? gamelan. Oh, itu khas Jawa. Nah, alat-alat musik tradisional tersebut harus kita lestarikan. Betul Dan itu. alat musik tradisional juga bisa loh digunakan untuk memuji Tuhan. Ya, juga di GKJW kita juga kadang-kadang kita menggunakan gamelan Kak. Nah, betul.
betul. Nah adik-adik, semakin sering kita memuji Tuhan, Iya. semakin kita sering berlatih bermain musik ataupun bernyanyi ataupun memimpin untuk memandu pujian, maka kita akan semakin terlatih Kak Arum. Iya, dan Lalu, semuanya bukan hanya untuk kita sendiri berarti ya Kak betul. ya. Lalu kita akan siap untuk melayani Tuhan, baik sebagai pemain organis, pemain gitar, pemandu pujian, juga. banyak lagi. Iya, seperti tadi ya, ada Kak Zia, Kak Valin, juga ada Kak Tania. Kak Tania, mereka juga berlatih meskipun mereka masih kecil, tapi mereka berlatih mempersiapkan untuk melayani Tuhan. Mereka berlatih dengan tekun ya Kak Arum-Arum. Iya, mereka tidak menyerah. Dia tetap berlatih. Ya, adik-adik di rumah juga jangan mudah menyerah. Berlatih sebentar terus capek. Capek. Tangannya sakit gitu ya. Nah, adik-adik Iya. harus semangat. Semangat. Nah, Kak Arum, Iya. kita punya satu lagu yang bisa membangkitkan semangat adik-adik. Semangat. Ada Nah, lagu? Ada. Oh. Jadi meskipun adik-adik itu masih kecil, masih muda gitu ya, tapi tidak usah takut karena Tuhan tidak pernah memandang dari entah itu kita kecil, entah itu kita sudah besar, atau kita lemah ya. betul. Pokoknya kita mau belajar dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan menerima dengan penuh sukacita. Lagu apa itu Kak? Nah adik-adik kita belajar ya lagu ini ya. Dengerin ya adik-adik. Akulah seorang siswa, aku punya tenaga, aku punya sejuta cita-cita. Aku punya semangat, aku banyak idea. Tuhan pakailah itu semuanya. Akulah seorang siswa, aku punya tenaga, aku punya sejuta cita-cita. Aku punya semangat, aku banyak idea. Tuhan pakailah itu semuanya. Oh Tuhan, inilah aku, anak-Mu yang remaja, yang muda, yang kecil, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Adik-adik di rumah nyanyi juga ya. Oh Tuhan, inilah aku, anak-Mu yang remaja, yang muda, yang kecil, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat membangun generasiku untuk kemuliaan nama-Mu. Wah, bener banget Kak. Meski aku kecil, aku punya tenaga. Aku juga punya cita-cita. Aku punya semangat. Tuh, aku juga banyak ide. Aha, gitu ya. Ya kan ya biasanya aku punya ide nih. Ya. Aha. Nah, adik-adik di rumah gimana?
Apakah sudah siap untuk dipakai Tuhan? Bukan hanya siap melayani Tuhan, tapi juga untuk melayani sesama, Kak Arum. Kalau aku siap, Kak. Adik-adik di rumah gimana? Siap kan? Harus siap dong. Iya Jangan dong. mudah menyerah dan putus asa ya adik-adik. Ya, Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Amin. Hai, aku mau memainkan lagu Happy Ayaya. Berlatih dengan giat, kita bisa kok mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman juga harus bisa ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita juga akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan Kak Arum, kita akan pujikan Bila Roh Allah Ada dan Suka-Sukamu Tuhan. Yuk adik-adik, kita pujikan bersama-sama. Bila
Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Shalalalala, shalalalala, ho. Shalalalala, shalalalala, ho. Shalalalala, shalalalala, ho. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, telah kurelakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hai adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan kita bersama-sama berdoa. Pejamkan mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kami percaya Tuhan firman ini semakin menguatkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa meskipun kami masih kecil, kami sudah Tuhan berikan dan Tuhan perlengkapi dengan talenta-talenta untuk kami masing-masing boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Tuhan boleh berikan kesehatan dan juga rezeki yang secukupnya. Kami juga mohon Tuhan juga berikan kesehatan ya Tuhan untuk Bapak Pendeta kami dan juga seluruh majelis. Kiranya Tuhan juga boleh berikan mereka kelancaran dalam setiap pelayanan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berikan tangan-tangan yang baik untuk mengelola persembahan kami supaya boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami. Tuhan terus berikan kami semangat ya Tuhan. Kiranya kami semakin rajin belajar dan menjadi anak-anak yang cerdas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh pulihkan perekonomian dan juga Tuhan boleh angkat ya Tuhan virus COVID dari negara kami. Kami juga mohon berkat ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah Bapa untuk kami semua hari ini dan juga selamanya. Amin. Kak Arum, mulai hari ini Ya, aku mau seperti Daud yang mempersiapkan semua orang untuk ikut melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. aku juga. Dan adik-adik di rumah juga mau kan mempersiapkan sama seperti Daud. Kalau gitu, kita akan memuji Tuhan, kita mau menari juga buat Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Dengan gendang, dengan kecapi, aku memuji siapa Kak Arum? Memuji Tuhan Yesus. Haleluya.